langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Gus gimana maksudnya? Cukuran batal. Juga menterinya dia evakuasi. Udah ambil sepedanya. 2 tahun pemerintahan Jokowi dan JK selalu menarik perhatian. Bukan hanya soal kinerja, gaya komunikasi presiden yang tidak monoton seperti irama dalam sebuah orkestra. Selasa 18 Oktober, Presiden Jokowi berkunjung ke sebuah mal di Manado, Sulawesi Utara. Tak ada penyambutan khusus untuk sang pemimpin tertinggi di negeri ini. Pengunjung mal bisa bersalaman langsung dengan presiden mereka. Presiden membeli sepasang sepatu warna hitam ukuran 41 merek dalam negeri dengan diskon 50%. Sehari sebelumnya, Senin 17 Oktober 2016, Jokowi memegang sendiri payung saat memantau gardu induk listrik Waina di Sentani, Papua. Menjadi viral. Peristiwa itu terjadi saat Presiden meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Gaya komunikasi nonverbal itu hanya sebagian kecil dari sikap populis Jokowi selama 2 tahun memimpin negeri ini. Namun seperti orkestra, kali lain Jokowi bisa menghentak dan keras. Ketika melihat lokasi operasi tangkap tangan pungli di Kementerian Perhubungan 11 Oktober, Jokowi marah besar. Ketangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Saat berada di Papua, Jokowi membuat keputusan BBM satu harga yang tidak disentuh para pendahulunya. Dengan gaya tersendiri, Jokowi menjalankan tugasnya sebagai presiden. Survei menunjukkan sebagian besar rakyat puas atas kinerja Jokowi. Aksi panggung Jokowi itulah tema The Headlines kali ini. Gaya komunikasi sang presiden seringkali menjadi viral di lini masa. The Headlines akan membahasnya dari kacamata pemberitaan dan media bersama para narasumber dengan latar belakang jurnalis. Sudah hadir bersama kita saat ini adalah Hedi Lugito, pemimpin redaksi majalah Gatra. Kemudian ada Arief Zulkifli, pemimpin redaksi Tempo. Juga ada Sonya Helen Sinombur ya, Mbak Sonya ya, wartawan Kompas yang mengikuti perjalanan Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Juga ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak dan Mbak Sonya, selamat datang di The Headlines. Baru pertama ya Mbak Sonya ya. Seperti sebuah orkestra, saya tahunya Pak Jokowi itu suka musik rock ya. Iya, dia suka rock, betul. Tetapi kan pertanyaannya memang di samping cerita yang berat-berat. Saya kok merasa perlu ada jawaban tentang apakah Jokowi itu masih seperti yang dulu. Itu bisa ditanya ke Mbak Sonya masih nanti. Seperti yang dulu kira-kira. Apakah masih seperti yang dulu? Itu seperti lagu. Saya melihat sih masih seperti dulu. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada sih kalau berpakaian. Jadi apa yang berubah? Berpakaian, baju batiknya saya rasa semakin bagus soalnya. Iya, kalau baju berubah ya, ini pertanyaannya kan yang berubah. Berpakaian, saya lihat sekarang kan banyak koleksi batiknya yang keren-keren itu. Bahkan daerah-daerah, kayaknya semua daerah itu pingin dipakai ininya. Kain daerahnya ya, bukan batiknya sih Bang. Karena kan ada kain tenun, kain ini. Mereka kalau dipakai presidennya kayaknya kelihatannya lebih keren dan itu juga alat promosi. Nah itu yang berubah ya, banyak menggunakan kostum-kostum daerah. Yang lebih sering lagi saya lihat banyak pakai jas. Kalau ada acara resmi kan, kalau presiden kan pakai jas. Banyak memakai kain daerah. Saya berpikir bahwa selalu ada maksudnya melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Ya saya kira saya sepakat kalau dikatakan Pak Jokowi itu konsisten dalam hal komunikasi dan dalam hal penampilannya. Saya kira itulah daya jual Jokowi yang itu disadari betul oleh Jokowi. Pesonanya Jokowi adalah itu. Nah, tapi yang berubah saya kira kalau pertanyaan Mbak Nunung kita ulangi yang pertama tadi, apa yang berubah? Saya kira saya harus katakan Pak Jokowi adalah seorang yang fast learner, orang yang belajar dengan sangat cepat. Jokowi 2 tahun lalu adalah orang yang kita lihat tidak terlalu confident sebagai presiden, terombang-ambing dalam berbagai kekuatan politik, tapi hanya dalam 2 tahun saya kira konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat signifikan. Saya mau kasih 2 contoh yang sederhana sekali. Dulu Pak SBY mengkonsolidasi kekuasaannya dengan
memberikan gula-gula kepada partai politik pendukungnya dengan memberikan kursi yang relatif banyak gitu ya. Sekarang dalam posisi dia partainya tidak banyak kemudian berubah menjadi banyak. Dia menambahkan 2 partai baru masuk dalam pemerintahannya yaitu Golkar dan PAN Dengan hanya 1 kursi. dengan masing-masing hanya 1 kursi. Saya kira itu sebuah 1 kursi menteri. Maksudnya. 1 kursi menteri. Iya. Itu saya kira sebuah pencapaian yang luar biasa. Dari mulai Arief katakan tadi agak tidak yakin diri gitu kalau saya mau ini ya, tidak yakin diri. Bang Don melihat tidak yakin diri? Kalau Di awal? ya itu Kalau saya tanya Pak Jokowi terlihat, pasti jawab. itu terlihat. Tetapi memang betul Arief, itu confidence-nya makin tinggi dan Makin bahkan terlihat. sangat tinggi dan sepertinya terlihat semua bisa di bawah kontrol. Ya. Jadi kalau lihat perubahan itu, kita betul mengenal atau melihat bagaimana Jokowi betul pembelajar yang cepat, pemain politik yang lihai, yang kemudian hasilnya adalah stabilitas politik yang sekarang kita Iya, lihat. ini ada temannya. Ada temannya. Ada teman Pak Jokowi dari Solo. Fast learner. Ya, saya Semakin setuju sih. percaya diri. Beliau fast learner dan selalu percaya diri. Tapi lebih saya tertarik Jokowi adalah gaya komunikasinya seperti orkestra tadi. Kalau menurut saya dia lebih ke orkestra gamelan Jawa. Sekaligus sang presiden ini merangkap sebagai dirijennya. Dirijen dalam pentas ini kalau di gamelan Jawa itu adalah si dalang itu. Sehingga kadang dia mengayun lembut gitu, kadang-kadang mengayun lembut itu pakai gaya Mas Kumambang, kadang-kadang dia mengentak pakai gaya sampaan kayak gitu. Jadi nggak terduga. Tapi semuanya dia sendiri yang mainkan ya, bukan siapa-siapa. Banyak orang salah tebak gitu, sehingga ada orang di belakangnya lebih hebat yang ngatur dia. Ketika Merasa. orang itu di downgrade jebret gitu kan, baru tuh oh ternyata bukan dia lebih hebat gitu kan, kan. Jadi semuanya dia yang mengendalikan perpolitikan di Republik ini. Kalau saya ya ini lebih ke orkestra gamelan Jawa dia mainkan. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang sedang, kadang-kadang dia menghentak. Walaupun dia sukanya musik rock katanya. Ya, walaupun dia suka tetapi tetap dia tetap orang Jawa. Itu saja. Iya, jadi pandai memainkan situasi, pandai kemudian mengubah sesuatu menjadi keuntungan dia. Tapi itu memang ciri khas Pak Jokowi. Semenjak jadi wali kota pertama orang bingung. Pak Jokowi kan ngomongnya pertama-pertama itu sedikit. Kalau sambutan aja Mbak Nunung belum pernah tahu. Pak Jokowi datang membuka acara, itu cuma Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini, selesai. Ya itu karena mau buru-buru kali? Enggak ya? Enggak, karena Pak Jokowi itu memang sedikit Loh, bicaranya. itu yang terjadi dengan international trade yang di Kemayoran kemarin. Nah, itu dia. Sampai ada yang bilang, loh sudah datang tamu banyak-banyak dari luar negeri kok cuman Sambutannya pendek. Karena itu ciri khas Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ingin bekerja dibanding bicara. Jadi kalau Pak Jokowi tadi dibilang Arief bahwa cepat belajar, itu cirinya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memang tidak cepat langsung menunjukkan aku loh. Beliau biasanya melihat dulu, Mas. Saya setuju gitu, dengan Mas Egy, Sonya. kan? Jadi kalau orang berharap pada Presiden Jokowi itu jadi pembicara yang bagus seperti Pak SBY atau jadi orator yang ngulung seperti Bung Karno, akan kecewa. Mas, karena bukan itu. yang sebetulnya dia punya, gitu kan. tubuh Jokowi itu sendiri adalah medium komunikasinya. Ada orang yang tidak perlu berkata-kata, tapi dengan gaya, gestur, blusuan, duduk di mana seperti yang kita lihat, itu adalah bagian dari cara komunikasi yang lebih sempurna sebetulnya mewakili isi hati atau pikirannya. Memang sangat tergantung seperti apa kita kemudian merespon cara-cara berkomunikasi seperti itu. Tanpa mengatakan banyak hal. Salah satu hal Arief, kan ada juga yang mengatakan dia ini ahli pencitraan. Jadi segala tingkah laku, gaya, style, kemudian bicara itu semuanya sadar betul seorang politisi ada kamera, ada orang yang melihat. Betul, saya kira itu tidak bisa disalahkan ya. Kalau kita bicara politik, pencitraan itu bagian dari sebuah proses politik. Semua orang dimanapun yang bergulat dalam dunia politik akan menggunakan pencitraan. Jadi saya kira itu sebuah istilah yang netral. Tapi bahwa Jokowi orang yang sangat peduli pada citra, saya kira tidak bisa ditolak.
Ingat dulu, saya ingat betul ketika Jakarta banjir besar karena salah satu damnya ambruk di Latuhara Hari. Saya ada di situ, saya lihat betul bagaimana Jokowi nongkrong, turun, ngelihat orang memperbaiki, dan dia tahu persis dari mana kamera mengarah pada dia. Dia duduk di posisi yang tidak backlight, dia tahu bagaimana harus duduk dan seterusnya. Nah, tapi Mbak Nunung, orang lama-lama kan akan melihat bahwa ada yang berulang gitu ya. Saya kira ini juga harus Pak Jokowi juga harus mawas diri. Ketika tadi diputarkan Pak Jokowi beli sepatu 200.000, saya baca di Twitter, oh Pak Jokowi selalu beli yang murah-murah pas ulang tahun pemerintahan. Jadi orang mulai sadar akan ada gerakan itu. Iya, Bang Don, pada saja. Biasanya politisi memang kalau dalam pelajarannya harus sadar situasi yang dia berada. Iya, pencitraan itu betul, Arif, itu netral. Tetapi bagi saya pencitraan itu palsu atau tidak? Yes. Karena kalau lihat seluruh, saya berpangkal pada gestur. Pencitraan yang dia buat adalah seluruh gesturnya itu menggambarkan kerja. Ada perbedaan yang jelas antara pencitraan melalui kata-kata dan pencitraan yang kita tahu hasil nyatanya seperti apa. Gitu kira-kira ya. Ada citra, kemudian ada anggapan masyarakat dan apa rasa yang dialami masyarakat ketika pemerintahan berjalan gitu kan. Kita coba jeda dulu ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.